jenis-jenis pecahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Hai anak-anak, selamat pagi. Masih tetap semangat ya? Nah, hari ini kita akan belajar bersama. Mata pelajaran apa? Ada yang tahu? Matematika. Ya, hari ini kita akan belajar matematika. Masih tetap semangat ya? Biasanya kalau matematika itu, matematika pusing. Ya, biar tambah semangat coba. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana suaramu? Ini suaraku. M.I. Kresna is the best. Nah, di pertemuan hari ini kita akan belajar tentang jenis-jenis pecahan ya. Sebelumnya siapkan buku paket kalian ya, seperti ini ya. Sudah punya semua kan? Siapkan buku paket kalian, buku tulis kalian, dan alat-alat tulis. Harus dipersiapkan dengan baik. Kalau belum, segera disiapkan. Jangan hanya nonton videonya Bu Uswah saja, tetapi juga harus menyimak dan mencatat hal-hal yang penting. Nah, di pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang jenis-jenis pecahan. Kalau di pembelajaran sebelumnya kita belajar tentang apa anak-anak? Pecahan sederhana ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang jenis-jenis pecahan. Apa saja toh jenis-jenis pecahan? Ada berapa? Kita bahas satu persatu. Jenis-jenis pecahan ada 4 macamnya. Yang pertama apa? Pecahan biasa. Apa itu pecahan biasa? Nah, pecahan biasa adalah pecahan yang terdiri atas pembilang dan penyebut. Sekali lagi, pecahan biasa adalah pecahan yang terdiri atas pembilang dan penyebut. Kemarin kita sudah belajar pecahan, pasti kalian sudah pernah menuliskan semisal 1/4, 2/5. Nah, mana yang disebut pembilang? Kemarin Bu Uswah juga sudah jelaskan, pembilang adalah yang atas dan penyebut adalah yang bawah. Jadi pecahan yang terdiri atas pembilang dan penyebut nih. Selanjutnya, semisal Bu Uswah pengen contoh lagi, kira-kira berapa? 14/20. Apakah juga termasuk? Ya, karena terdiri atas pembilang dan penyebut. Sampai di sini untuk pecahan biasa, paham ya? Nah, pecahan yang selanjutnya apa? Pecahan yang selanjutnya adalah pecahan campuran. Apa itu pecahan campuran? Pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri atas bilangan bulat dan pecahan biasa yang sederhana. Perhatikan, pecahan campuran itu adalah pecahan yang terdiri atas bilangan bulat dan pecahan biasa yang sederhana. Contohnya di sini Bu Uswah punya contoh 1/2. Satunya yang di depan dia sebagai bilangan bulat. Jadi 1 dia sebagai bilangan bulat dan 1/2 adalah pecahan biasa yang sederhana. Dan untuk penulisan bilangan bulat itu di bagian depan dan di tengah ya, tidak boleh di atas ataupun di bawah. Semisal lagi Bu Uswah punya contoh 2, kita tuliskan di depan dia sebagai bilangan bulat dan di tengah 3/4.
dia sebagai bilangan bulat. Dan 3/4 dia sebagai pecahan biasa yang sederhana. Nah, selanjutnya apa? Pecahan desimal. Jadi jenis pecahan yang ketiga adalah pecahan desimal. Apa itu pecahan desimal? Pecahan desimal adalah pecahan yang dituliskan dengan ada tanda komanya. Nih, tandanya seperti ini. Contohnya ada nih. Dibaca gimana ini? 0,2. Lagi, semisal ada lagi. Dibaca berapa? 0,25. Kalian tidak boleh membaca 0,25, tetapi harus dibaca 0,25. Ya. Lanjut, misal ada pecahan lagi berapa ya? Dibaca gimana ya? 0,625. Ya, sampai di sini paham ya? Nah, dan jenis pecahan yang terakhir adalah persen. Apa itu persen? Persen itu artinya per 100, dilambangkan dengan tanda nih seperti ini, persen. Biasanya kalau yang suka ke mall pasti tahu kan, ada diskon 50%, diskon 75%, dan seterusnya ya. Nih Bu Usha punya contoh semisal 10 terus ada tandanya persen, dibaca gimana? 10%. Nah, ini 10%, artinya dia itu 10/100 ya. 10/100 karena persen per 100. Dan dibaca 10%. Semisal Bu Usha punya contoh lagi. Ini kira-kira nanti dibaca berapa? 36%. Artinya tadi gimana? 36/100 dibaca 36%. Sampai di sini bisa dimengerti ya? Nah, di pembelajaran hari ini Bu Usha tidak akan menjelaskan secara rinci semuanya, tetapi nanti Bu Usha akan lebih menjelaskan ke pecahan biasa, pecahan campuran, dan pecahan desimal. Untuk pembelajaran yang persen kita akan bahas minggu depan ya. Sekarang ini sudah dicatat apa belum? Sudah? Sudah apa belum? Kalau sudah, akan Bu Usha hapus. Nanti kita akan belajar tentang pecahan yang sudah Bu Usha sebutkan tadi. Sudah ya? Bu Usha hapus ya. Nah, di sini ini tinggal pecahan biasa. Tadi kita mengulang ya, mengulang yang tadi, pecahan biasa, pecahan yang dilambangkan atau pecahan yang dituliskan dengan apa? Yang terdiri atas pembilang dan penyebut. Sampai di sini pasti kalian sudah paham. Nah, sekarang yang akan Bu Usha jelaskan adalah pecahan campuran. Apa itu pecahan campuran? Pecahan campuran terdiri dari bilangan bulat dan bilangan atau pecahan biasa yang sederhana. Sekarang coba kalian simak bukunya di halaman 13 ya. Di halaman 13. Kalau kita mau membuat pecahan campuran, biasanya nanti ada soal, ubahlah pecahan berikut menjadi pecahan campuran. Kalian tahu itu bagaimana cara mengerjakannya? Nah, di sini Bu Usha akan langsung menjelaskan mengubah pecahan biasa. Ini Bu Usha singkat ya, ke pecahan campuran.
Caranya bagaimana? Yang harus kalian ketahui ada syarat mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran. Apa syaratnya? Syaratnya pembilang harus lebih besar daripada penyebut. Syaratnya pembilang atau bagian atas itu ya harus lebih besar daripada penyebut. Angka yang di atas itu harus lebih besar. Contoh di buku itu ada 3/2. Cara mengerjakannya gimana? Dalam pecahan, per itu artinya bagi. Itu sama halnya dengan 3 dibagi 2. Ayo sekarang 3 dibagi 2 hasilnya berapa? 1. Ya apa enggak? 3 dibagi 2 hasilnya 1. Masih ada sisa apa enggak? Masih punya sisa. Sisa berapa? 1. Ya. Jadi 3/2 itu hasil 3 dibagi 2 itu adalah 1 hasilnya. Masih punya sisa 1. Bagaimana cara menuliskannya ke pecahan campuran? Perhatikan. Untuk hasil kita tuliskan di depan, dia jadi bilangan bulat. Dan sisanya kita tuliskan di atas, dia jadi pembilang di pecahan biasa 1. Untuk penyebutnya bagaimana, Bu? Untuk penyebut tetap sama 2. Sampai di sini bisa dimengerti? Jadi untuk membuat atau mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran itu bisa dengan cara membagi. Kita bagi saja bilangan pembilang dan penyebutnya. Semisal ini biar lebih paham lagi, Bu Uswah punya contoh lagi. Angkanya agak lebih besar, 13/5. Ya, ini Bu Uswah kasih jarak biar nanti kalian tidak bingung. 13/5. Ya, 13 dibagi 5 berapa hasilnya? Ada yang tahu? 13 dibagi 5 2. Ya apa enggak? Masih ada sisa apa enggak? Kira-kira masih ada sisa apa enggak? Masih ada. Berapa ya kira-kira sisanya? Sisanya adalah 3. Ya, jadi 13 dibagi 5 hasilnya 2. Masih punya sisa 3. Jadi kita tuliskan untuk bilangan bulat hasilnya kita tulis di depan 2. Setelah itu sisanya kita tuliskan di atas. Nih. Dan untuk penyebutnya tetap sama. Ya, sampai di sini bisa dimengerti? Bisa dimengerti ya? Lanjut ya. Sekarang kebalikannya, kalau kita tadi sudah belajar mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran, sekarang kita akan mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Tapi sebelumnya kalian catat dulu ya, biar nanti kalian tambah paham. Dicatat loh ya. Sudah belum? Kalau Bu Uswah menjelaskannya terlalu cepat ya, nanti kalian bisa diberhentikan dulu videonya, di pause, terus nanti baru dilanjutkan lagi. Nih Bu Uswah hapus dulu ya, tadi sudah dicatat kan? Bu Uswah hapus terlebih dahulu. Nah sekarang kita akan belajar mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, kebalikannya ya. Sekarang perhatikan, kalau Bu Uswah punya pecahan campuran 4, 3/11. Cara mengerjakannya bagaimana? Ayo perhatikan baik-baik. Nih Bu Uswah kasih warna berbeda biar nanti kalian bisa mengingat dengan baik. Caranya bagaimana? Perhatikan. 4, 3/11. Dari yang bawah dulu, 11 kita kalikan dengan 4. Jadi penyebutnya dikalikan dengan bilangan bulat. Dikali. Setelah itu nanti baru
hasilnya nanti ditambah. Ya, jadi 11 dikali 4. Kita kalikan dulu 11 dikali 4. Setelah dikali nanti baru ditambah. Ditambah berapa? 3. Untuk penyebut tetap sama 11. Yuk kita kalikan bersama-sama. 11 dikali 4 hasilnya berapa? 44. Baru nanti ditambah 3 per 11. 44 ditambah 3 hasilnya berapa? 47 per 11. Jadi pecahan campuran 4, 3 per 11 itu jika dibuat ke pecahan biasa itu adalah 47 per 11. Sampai di sini bisa dimengerti ya. Kalau Bu Usah punya pecahan lagi berapa ya? 5, 3 per 7. Caranya bagaimana? Apanya dulu yang dikerjakan? Dari penyebut dikalikan bilangan bulatnya. Setelah itu nanti ditambah. Jadi 7 dikali 5. Setelah itu baru ditambah berapa? 3. Per penyebutnya berapa? Tetap sama 7. 7 dikali 5 hasilnya 35. Ditambah 3 berapa? Berapa anak-anak? Ayo berapa? 38 per berapa? 7. Jadi pecahan campuran 5, 3 per 7 jika dirubah ke pecahan biasa hasilnya adalah 38 per 7. Sampai di sini bisa dipahami ya? Cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Oke? Nah, mau lanjut lagi, tapi sebelumnya ini harus dicatat biar kalian paham. Ya, dicatat. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan belajar tentang pecahan desimal. Tentang desimal, apa itu tadi? Pecahan desimal. Dibuka bukunya, dibalik halaman 14. Pecahan desimal adalah pecahan yang dituliskan dengan tanda koma. Semisal tadi 0,2 ada tanda komanya. Sebelum kita belajar untuk mengubah pecahan desimal ke pecahan biasa ataupun sebaliknya, nih Bu Usah mau menjelaskan tentang nilai tempat pecahan desimal. Nilai tempat pecahan desimal, misal Bu Usah punya pecahan desimal 0,125. Nilai tempatnya dia sebagai apa? Mohon maaf. Nanti kalian juga harus mencatat loh ya. Harus dicatat dengan baik, ditulis yang rapi biar nanti kalian membacanya juga semangat. Kita perhatikan satu persatu. 0. Dia nilai tempatnya sebagai apa? Satuan. Nilainya berapa? Nilainya 0. Sekarang lanjut ke yang belakangnya. Ada angka berapa ini? Ada angka 1. Nilai tempatnya ada yang tahu? Dia sebagai apa? Per 10-an. Kalau per 10-an berarti dia juga punya nilai. Nilainya berapa? Kita tuliskan angkanya terlebih dahulu 1 karena per 10-an atau dia satu angka di belakang koma berarti kita per 10. Sekarang yang 2. Dia sebagai apa nilai tempatnya? Per apa? Iya, per 100-an. Per 100-an. Nilainya dia berapa berarti? Kalau per 100-an ada yang tahu? Ayo, kalau per 10-an berarti 10, kalau per 100-an? Ya, betul sekali, berarti 2 per
100. Selanjutnya 5. Angka 5 dia letaknya di belakang koma, tidak angka di belakang koma. Berarti dia nilai tempatnya sebagai seribuan. Terus nilainya berapa nilainya? Berapa? Oh, yang belakang teriak-teriak ya. Berapa? 5 per 1000. Jadi nilai tempatnya angka 5 itu dia sebagai per seribuan, nilainya 5 per 1000. Sampai di sini paham apa enggak? Paham ya? Kalau paham boleh Bu Usra hapus. Nah, sekarang kita akan belajar apa selanjutnya? Kita akan belajar tentang mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Sebelum kita mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal, yang harus kalian tahu ya, untuk mengubah pecahan itu berarti harus diganti. Apanya yang diganti? Penyebutnya. Penyebutnya harus dirubah, bukannya diganti, dirubah. Menjadi berapa? Dia punya penyebut 10, 100 atau 1000 ya. Berarti penyebutnya tadi berapa? 10, 100 atau 1000. Nah, bilangan berapa saja toh yang bisa dirubah jadi berpenyebut 10? Ini catatan penting untuk kalian. Bilangan 2. Terus berapa? 5, 10. Ini nanti penyebutnya dirubah menjadi 10 ya. Ini catatan penting untuk kalian. Selanjutnya, yang 100 bilangan berapa saja? 4, 20, 25, 50, dan 100. Ini nanti penyebutnya dirubah menjadi 100. Dan yang dirubah jadi 1000 itu bilangan berapa saja toh? Kita tuliskan ya, berarti 8, 125, 200, 250, 500, 1000. Ini nanti dirubah jadi 1000 ya. Jadi untuk pecahan, semisal Bu Usra punya pecahan nanti penyebutnya 5, berarti dirubah ke 10. Penyebutnya 25, berarti dirubah ke 100. Penyebutnya 250, berarti dirubah jadi 1000. Langsung masuk ke contoh. Untuk contoh pertama, Bu Usra punya pecahan 1/4. Ini tadi merubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Syaratnya, untuk pecahan biasa dirubah ke desimal, penyebut diubah menjadi, kalau 4 tadi ke berapa? 100. 4 dikalikan berapa biar hasilnya jadi 100? Dikalikan 25. Nah, biar adil, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, bawah dikalikan 25 berarti atas juga harus dikalikan 25. Berarti 1 kali 25 hasilnya berapa? 25 ya. Berarti kita ketemu jawaban 25/100. Setelah itu biar jadi desimal diapakan? Mudah sekali. Cukup kita tuliskan angka pembilangnya berapa? 25. Kita tuliskan angka pembilangnya terlebih dahulu. Kalau dia per 100 berarti tadi berapa angka di belakang koma? 2 angka di belakang koma. Berarti maju, nanti harus hasilnya ada 2 angka di belakang koma. Ini tanda komanya di sebelah sini. Di depannya angka 2. Depannya dikasih 0. Berarti pecahan biasa 1/4 jika dirubah ke desimal maka hasilnya adalah 0,25. Sampai di sini bisa dimengerti? Perlu contoh lagi apa enggak? Kalau perlu contoh lagi, misal Bu Usra punya pecahan 6/5. 5 kita rubah jadi desimal, berarti bawah tadi rumusnya jadikan 10. Berarti 5 dikali berapa biar 10? Dikalikan
2. Berarti bawah kali 2, atas juga harus dikali 2. 6 kali 2 hasilnya berapa? 12. Setelah itu diapakan? Kita tuliskan pembilangnya 12. Ini per berapa? 10. Kalau per 10 berarti ada satu angka di belakang koma atau maju 1. Komanya berarti di berapa? Di antara angka 1 dan 2. Hasilnya berarti 1,2. Sampai di sini bisa dimengerti? Ya. Kalau sudah bisa dimengerti, jangan lupa dicatat loh ya. Kita belajar sebaliknya mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Yuk, caranya bagaimana? Sama. Semisal kita punya pecahan desimal, contohnya 0,4, Bu Uswa jelaskan ya. Kita tuliskan angka Kita tuliskan angkanya di sini ada angka berapa? 04 ya. Nolnya tapi tidak usah ditulis, cukup tulis angka 4. Nah, ini ada berapa angka di belakang koma? Ada satu angka di belakang koma. Kalau tadi ada satu angka di belakang koma berarti per berapa? 10. 4 per 10. Ya. Setelah itu diapakan? Sudah jadi 4 per 10. Harus disederhanakan. Kira-kira dibagi berapa? Kita kemarin sudah belajar loh ya. Dibagi dengan bilangan yang sama dan kalau bisa yang harus terbesar. 4 dibagi 2 hasilnya 2. 10 bagi 2 hasilnya 5. Jadi pecahan desimal 0,4 jika dirubah jadi pecahan biasa akan menjadi 2 per 5. Sampai di sini bisa dimengerti? Kalau lagi Bu Uswa punya pecahan 0,17. Kita kerjakan, kita tuliskan angkanya di sini berapa? 17. Ada berapa angka di belakang koma? Ada 2 angka di belakang koma. Berarti per berapa kalau 2 angka di belakang koma? Per 100. Setelah itu diapakan Bu? 17 per 100. Disederhanakan. Bisa apa enggak? Kira-kira ada pembagi yang sama apa enggak? Bilang 17 dan 100. Tidak ada. Karena tidak ada, berarti cukup jawabannya 17 per 100. Nah, mungkin penjelasan Bu Uswa sampai di sini. Nah, tugas kalian ya, silakan kalian kerjakan ya. Soal di buku paket ya. Nanti dicari yang mana yang harus saya kerjakan nih. Latihan soal. Silakan kalian kerjakan di buku paket halaman 13. Cukup nomor 2 dan 5 ya. Untuk di halaman 14 nomor 3 dan 6. Dan di halaman 15 nomor 1, 2 dan 5. Di halaman 16 nomor 2, 3 dan 6 ya. Kalian kerjakan dengan baik. Semisal nanti ada yang belum paham, videonya diputar ulang, maju ke depan. Nanti kalian pelajari lagi, simak videonya baik-baik. Semisal nanti kalian ada yang belum paham, langsung japri ke Bu Uswa, minta nomornya Bu Uswa ke wali kelas kalian. Bisa dimengerti ya? Ya, mungkin penjelasan Bu Uswa cukup sampai di sini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Kita akan belajar tentang persen yang tadi sudah Bu Uswa jelaskan ya. Terima kasih. Akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.